Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Oke, di minggu kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, di mana materi kemarin kita telah membahas tentang hardware ya, atau perangkat keras komputer. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang perangkat lunak atau software di komputer. Oke, langsung saja kita ke layar. Ini menyediakan materi ya. Oke, ada cara kerja komputer. Kita akan membahas cara kerjanya dulu. Yang pertama ada input. Nah, input ini adalah proses pengambilan data informasi yang masuk berasal dari perangkat input. Jadi prosesnya komputer itu dimulai dari perangkat-perangkat input. Itu ada beberapa. Ini Bapak sebutin perangkat input di komputer, ada yang namanya mikrofon, ada yang namanya keyboard, terus ada yang namanya mouse. Nah, itu sebagian input. Sebenarnya banyak lagi perangkat input, cuman yang biasa kita lihat adalah tadi mouse, keyboard, dan mikrofon. Kamera itu alat input juga. Nah, kamera. Jadi dia data yang dia akan diproses. Dari data yang masuk tadi proses, maka akan diproses oleh yang namanya CPU. Data itu misalkan kalian memasukkan gambar dari kamera kalian dan ingin mengeditnya, maka editing itu diproses oleh CPU. Nah, perangkatnya namanya CPU ya. Dari input terus diproses oleh CPU. Nah, maka dari processing ini dia eh, ke storage atau penyimpanan. Nah, dari itu. Jadi dua ini processing dan storage ini saling berhubungan ya selama proses ya. Nah, jadi data-data yang diproses oleh CPU oleh yang namanya RAM. Nah, setelah data itu fix, maka data itu akan tersimpan di storage. Bedakan memori dan storage ya. Memori itu adalah RAM atau penyimpanan sementara yang diproses oleh komputer. Kalau prosesnya itu sudah selesai dan sudah fix kalian simpan, maka disimpan itu akan menuju storage namanya atau penyimpanan. Nah, storage eh, ada beberapa macam. Jadi storage itu ada flash disk, ada hard disk, terus ada SD card. Pokoknya yang bentuknya penyimpanan yang kalian tahu itu namanya storage. Nah, kalau RAM, kalian tahulah di HP-HP kalian juga ada yang namanya RAM ya. Pasti ada yang namanya RAM. Nah, itu untuk menyimpan data saat processing. Nah, storage ya. Nah, setelah storage dan diproses setelah datanya fix, maka dikeluarkan oleh output. Oke, output ini ada beberapa macam ya, banyak output ya. Ada yang output ini maksudnya adalah yang dikeluarkan oleh komputer dari proses proses input tadi. Output ini ada beberapa macam, yang sering kita lihat adalah yang pertama speaker. Nah, suara yang masuk ke mikrofon akan dikeluarkan oleh speaker atau sound. Nah, jadi outputnya adalah speaker, suara yang masuk ke mikrofon, diproses oleh komputer dan dikeluarkan lewat sound ya. Nah, ada juga yang namanya
outputnya adalah monitor, layar monitor. Layar monitor juga termasuk output ya. Kenapa? Karena dia eh, menampilkan gambar dari proses komputer. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa yang kalian klik di mouse kalian, mouse tadi kan input ya. Apa yang kalian klik di mouse kalian maka akan ditampilkan oleh monitor. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya outputnya adalah printer ya. Nah, printer juga termasuk output ya. Karena kalau kita mengetik di Microsoft Word atau Microsoft Excel, untuk mencetaknya menjadi suatu dokumen atau berkas, itu kita membutuhkan yang namanya printer. Nah, printer ini akan mencetak hasil dokumen yang kita olah di komputer menjadi berbentuk kertas. Nah, jadi seperti itu. Yang dari output ke input lagi. Kenapa? Ya, dari output bisa ke input ya karena misalkan nih ada dokumen di kertas terus eh, kita mau masukkan lagi ke komputer karena kita nggak punya filenya. Jadi dokumen kertas tadi mau kita masukkan lagi ke komputer. Mungkin kita dapat dokumen itu dari teman atau dari orang, terus kita mau masukin ke komputer kita, jadi kita scan. Nah, scan itu termasuk input. Nah, jadi kita scan, terus kita masukkan ke storage atau kita simpan ke penyimpanan kita, dari output ke input lagi. Jadi berputar seperti itu terus. Oke sahabat, bagaimana penjelasan singkat Bapak? Insyaallah sudah paham ya. Kalau misalkan belum paham silahkan di komen di kolom komentar. Kalau misalkan tidak mau komen silahkan putar ulang video ini. Oke Bapak, ada satu tugas. Silahkan ditulis ya. Silahkan ditulis white. Nah, ini dia. Di halaman 71. Nah, di sana ada mari berdiskusi. Jadi setiap orang poinnya kegunaannya apa, perangkat keras yang harus digunakan apa. Kalau Microsoft PowerPoint kan itu ada tuh contoh perangkat keras yang digunakan. Nah, kalau Microsoft kira-kira pakai apa dia? Nah, jadi silahkan tulis di kertas dan kumpulkan di Edmodo, diupload ke Edmodo ya. Batas pengumpulannya panjang kok. Oke sahabat, cukup sekian dari Bapak untuk TIK hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.